sangat cepat. Hanya dalam 1 bulan, virus zombie telah menyebar ke seluruh dunia. Bertahun-tahun kemudian, manusia yang selamat kurang dari 100.000. Di kehidupan sebelumnya, dia bingung menghadapi bencana yang tiba-tiba, dan menyaksikan keluarganya mati dengan tragis. Kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Saat itu, orang tua Zhou Zuo datang setelah mendengar berita itu. Ada apa? Bicarakan baik-baik. Bagaimana kita bisa hidup setelah semua sapi dibantai? Mendengar suara orang tuanya, Zhou Zuo langsung tertegun. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia memeluk orang tuanya. Senang sekali bisa melihat kalian lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Menghadapi perilaku aneh Zuo, orang tuanya awalnya bingung. Tapi Zhou Zuo melanjutkan. Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tapi percayalah padaku, kita harus membantai dan menjual semua sapi ini sekarang. Melihat putranya begitu yakin, kedua orang tua itu saling bertatapan. Ayah Zhou memutuskan untuk mempercayai putranya tanpa syarat. Lagi pula, putra kita adalah satu-satunya lulusan universitas di desa ini. Pengetahuannya pasti lebih luas daripada kita. Melihat ini, sang ibu juga menyingsingkan lengan bajunya dan bergabung untuk membantai sapi. Penduduk desa berpikir seluruh keluarga ini gila. Tapi Zhou Zuo melirik jam. Waktunya tidak banyak. Dia berbalik dan berteriak kepada penduduk desa. Kubutuhkan 3 orang untuk membantu membantai sapi. Bayarannya 800 per orang. Mendengar itu, beberapa pengangguran di desa bergegas untuk membantu. Kemudian, Zhou Zuo segera menelepon pedagang daging, dan menjual daging sapi dengan setengah harga secepat mungkin. Dengan syarat hanya menerima uang tunai. Orang tuanya merasa sedih melihat tindakan putranya. Ini adalah hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Tapi Zhou Zuo tidak menjelaskan banyak. Dia langsung mengambil uang itu dan berkata akan pergi ke kota. Sebelum pergi, dia berulang kali mengingatkan orang tuanya untuk tetap di rumah dan menunggunya kembali. Apapun yang terjadi di luar, jangan buka pintu besi. Lalu dia pergi ke kota. Zhou Zuo membeli alat-alat untuk pertahanan diri, dan menyapu bersih semua jenis obat-obatan darurat di kota. Tapi masih ada satu hal terpenting yang dia butuhkan, yaitu mesiu. Dia tahu betul bahwa di tahap awal, hanya dengan memiliki senjata api dia bisa memegang kendali. Zhou Zuo membawa uang Liu ke sebuah pabrik. Dia sudah tahu bahwa pabrik ini hanya berkedok sebagai pabrik kembang api. Padahal, pabrik ini menjual mesiu dalam jumlah besar. Dan pemilik pabrik ini adalah Lin Jie, orang yang merebut pacarnya. Zhou Zuo melemparkan sekantong uang ke depan Lin Jie. Lin Jie malah tertawa terbahak-bahak. Apa kau benar-benar sudah mengumpulkan cukup mahar untuk merebut kembali Li Qin? Kau sungguh pria yang setia. Zhou Zuo tidak menanggapinya. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk berbisnis. Berapa banyak mesiu yang tersisa? Aku mau semuanya. Mendengar itu, Lin Jie langsung waspada. Dia mengklaim dirinya sebagai pengusaha jujur yang tidak pernah terlibat dalam bisnis ilegal. Zhou Zuo mencibir. Musim panas lalu. Di belakang bukit, seorang wanita berbaju biru. Bagaimana kalau kita gali dia dan bertanya? Begitu kata-kata itu terucap, Lin Jie langsung mengerutkan